selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Yang sudah Tuhan gariskan bagi hidup kami, agar nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam 1,5 jam ini, bahkan bukan melalui ibadah ini saja, tetapi sepanjang hidup kami percaya Roh Kudus tetap bekerja. Melalui doa-doa yang kami panjatkan dalam ibadah ini, melalui ucapan syukur, pujian, melalui penyembahan, melalui pengajaran firman, melalui ucapan berkat dalam ibadah ini, setiap kami akan menerima kasih karunia demi kasih karunia, akan menerima kekuatan, berkat, pemulihan, kesembuhan, dan segala hikmat yang mengubahkan hidup kami. Pakailah hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan, biarlah mereka bersandar pada Roh Kudus-Mu, tidak bersandar pada kekuatan mereka sendiri. Kami persembahkan segenap keberadaan diri kami, waktu kami, fokus kami, energi, roh, jiwa, tubuh kami,
hanya kepada pribadi Yesus Kristus yang hadir di dalam ibadah ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bersukacita pada pagi hari ini, amin. Siapa yang merasakan berkat Tuhan sungguh nyata dan selalu ada buat kita? Angkat tangan kita tinggi, berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh hebat. Kita mau hadir di bait kudus Tuhan, amin. Kita mau bawa persembahan, korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Amin Bapak Ibu, sama-sama nyanyi buat Tuhan ya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Bersama-sama kita mau angkat tangan kita, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi katakan pada Tuhan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kami berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya, oh yang datang dengan segenap hati. Siapa yang rindu dengan Tuhan, angkat suaramu. Ya, kami berdoa Tuhan dan menikmati. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu Tuhan, oh memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi ya, kita mau datang ke hadirat Tuhan, katakan, Tuhan hadir di bait kudus. Siapa yang percaya Tuhan hadir saat ini? Sama-sama kita mau katakan,
Sama-sama katakan berseru berdoa. Kami bersujud Tuhan. Oh, angkat tanganmu Bapak Ibu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku sekali lagi ya Bapak Ibu, angkat suaramu, katakan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadiratku, kau penuhi kami Tuhan. Oh, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak lebih sungguh lagi, angkat suaramu, tinggikan Tuhan, katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku kami tersungkur Tuhan, ya, menyembahmu. Katakan yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadiratmu, hadiratmu memenuhi. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan saat ini, angkat suaramu, katakan pada Tuhan, penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak, lebih sungguh lagi Bapak Ibu, katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya sekali lagi ya, angkat tangan tinggi-tinggi, menyembah Tuhan dalam
Tuhan. Jamahan kuasa Tuhan. Angkat suaramu tinggi. Lebih sungguh lagi berikan korban syukur yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Sembah. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagi namamu. Kau Tuhan yang hebat. Haleluya. Kau Tuhan kami Bapa, Kau Tuhan Allah kami. Kami nyatakan Kau dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Mari bebaskan rohmu saat ini Bapak Ibu. Sembah Tuhan dalam hatimu. Sembah Tuhan dengan segenap jiwamu. Lebih sungguh lagi angkat suaramu buat Tuhan. Ya Yesusku, Kau bekerja sekarang. Kau menjamah kami. Kami menyembah. Haleluya. Saat ini aku sedang berada di hadapan-Mu. Mengapa Engkau masih melakukan apa yang aku tidak berkenan Engkau melakukannya? Mengapa Engkau masih melakukan apa yang aku tidak berkenan Engkau melakukannya? Maukah Kau mengakui hanya aku yang layak dipermuliakan? Amin. Amin. Hanya aku yang layak menerima segala hormat puji syukur. Amin. Akulah segala kebesaran itu. Akulah segala kemuliaan itu. Aku memberkati hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Mari sambut dengan tepuk tangan sorak-sorai yang jauh lebih meriah buat Tuhan. Tangkap janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Amin. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Katakan, I worship you, God. I worship you, Almighty God. There is none like you. Siapa yang rindu menyembah Tuhan, katakan, I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. Oh, for you are my righteousness. I worship you. I worship you, Almighty God. Ini penyembahan kami Tuhan. There is none like you. Saya undang semuanya mau berdiri bersama-sama ya Bapak Ibu. Angkat suaramu, katakan, I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, God. I worship
menyembah Kau Tuhan, kami puji, kami tinggikan. Karena tiada Allah lain yang kami sembah selain Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami siap memuji nama-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Saudara-saudara buat Tuhan. Siapa yang mau dari Gusti, angkat tangan tinggi-tinggi, berikan salam kanan kiri dan katakan, mari kita mau ikut Tuhan. Amin. Dari Gusti ora rugi nyatane, dari Gusti saya ayam atine sak nyatane wae uripku mun tak berkate. Amin. Sekali lagi ya, katakan dari Gusti ora rugi nyatane, dari Gusti saya ayam atine mulane Gusti Yesus. Apa Bapak Ibu? Tak puji ing selawase. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dari Gusti ora rugi nyatane, dari Gusti saya ayam atine sak nyatane wae uripku mun tak berkate. Apa Bapak Ibu? Dari Gusti saya ayam atine mulane Gusti Yesus. Sekali lagi ya, dari Gusti ya, dari Gusti ora rugi nyata. Ayo sama-sama kita mau dari Gusti. Oh, sak nyatane wae uripku. Haleluya. Dari Gusti ora rugi, dari Gusti saya ayam atine mulane Gusti Yesus. Tak puji ing selawase. Monggo, monggo mas sami nere Gusti ya. Monggo mas sami nere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nere Gusti. Monggo, monggo mas sami nere. Ayo sama-sama katakan. Siapa yang nere Gusti? Juru wilujeng. Monggo monggo, ayo monggo, monggo mas sami nere Gusti. Oh, monggo mas sami nere. Senggol kanan kirimu katakan. Juru wilujeng. Monggo sekali lagi ya. Monggo, monggo mas sami nere Gusti ya ya. Oh Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nere Gusti. Sakjane kula ya apa Bapak Ibu? Sama-sama katakan, hatiku ayam tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Oh, sakjane kula nderek Gusti uripku. Amin. Ayo sama-sama. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh kuwi kama. Sama-sama ngucap ge matur nuwun. Oh matur nuwun Gusti. Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Oh matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus. Sama-sama ya. Sakjane. Ayo jemaat sendiri katakan pada Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ayo
pegang dadanya. Siapa yang ayam dan tenang? Amin. Kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Oh sajeke. Tunjukkan wajah sukacita kita pada Tuhan. Amin. Ini Gusti hatiku. Hatiku ayam tentrem. Kabeh kuwi Gusti Yesus kang mari. Angkat tanganmu katakan. Oh matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Katakan matur nuwun ya, angkat tanganmu. Oh ini kami Tuhan. Katakan matur nuwun. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun Gusti Yesus. Sama-sama dengan musik ya. Matur nuwun Gusti. Matur nuwun. Oh, matur nuwun Gusti Yesus. Kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus. Kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus. Ayo bareng-bareng ya. Ucap deh. Gusti Yesus. Apa Bapak Ibu? Kula matur nuwun. Amin. Masih semangat? Masih sukacita? Amin. Siap memuji Tuhan? Angkat tangan kita tinggi. Katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Katakan yes, yes, yes. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Tuhan ajaib. Amin. Ya. 1, 2, 3, go. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Katakan senap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Tuhan ada, amin. Kau raja atasku. Sama-sama angkat tanganmu katakan. Layak ditinggikan. Ayo sorak-sorai buat Tuhan ya. 1, 2, 3, go. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Apa Bapak Ibu? Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Ajaib Kau Tuhan, sedap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau yang layak siapa yang ingin memuji Tuhan lebih lagi? Loncat buat Tuhan. Katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenangan,
kita berikan kesempatan dan kita sama-sama memuliakan Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu, berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Sama-sama. Ajaib Kau Tuhan. Apa? Katakan pada Tuhan, Kau sumber kemenangan. Amin. Siap-siap, katakan Yesus Kaulah ajaib. Ajaib Tuhan, agung. Kau ajaib Tuhan, Kau sumber kemenangan. Pemerintahan. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Serukan dan katakan Kau Raja mulia. Sekali lagi ya, apa Bapak Ibu? Sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Oh puji Tuhan. Saya merasakan berkat Tuhan saat ini. Angkat tangan sekali lagi buat Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Dan sorak-sorai buat kita semua. Kita percaya pagi hari ini tidak sia-sia kita datang. Amin. Kita nanti pulang, kita dapat ceritakan ke tetangga kita. Oh kita terima berkat luar biasa ya. Kita percaya kita pulang berbeda dengan saat kita datang. Amin. Sekali lagi dong berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami menyanyi buat Engkau, kami memuji, kami menyembah buat Engkau Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sama-sama ya, kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Kami percaya Tuhan, selagi ku ada. Ayo yang rindu angkat tangan kita ya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Katakan biarlah manis Kau dengar. Amin. Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
Lebih sungguh lagi angkat suaramu, katakan, inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan dengar pujian kami. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Katakan, manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuara. Lebih sungguh lagi ya, angkat suaramu tinggi-tinggi, katakan, inilah yang kurindukan setiap waktu. Selalu dengan hormat kepada hamba-Nya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan kepada Tuhan, biarlah manis Bapa. Biarlah manis Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan sekali lagi ya, katakan, inilah pujian kami. Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hati kami bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Bapak Ibu, padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena di hadirat-Mu ada damai sejahtera dan segala yang kami butuhkan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di antara kami ya Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan Engkau yang sudah bertahta kami undang untuk bersabda kepada kami sekalian. Kami sangat membutuhkan suara-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Engkau pernah berkata, satu kali langit dan bumi ini serta semua isinya itu akan lenyap. Itu berarti segala sesuatu yang atas nama kami pun juga akan lenyap. Dan pada waktu semuanya itu lenyap, ada satu yang tidak lenyap, yaitu firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Karena itu kami sangat bersyukur kepadamu setiap kali kami dapat firman-Mu, maka kami akan memiliki harta yang dapat kami miliki sekarang dan yang akan datang. Tuhan, berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas dan jerih kepada para putra-putri kekasih-Mu ini, sehingga nama-Mu dikuduskan dan dimuliakan. Amin. Sejak awal sampai akhir perenungan kami terhadap firman-Mu, kami mohon pimpinan Roh Kudus bagi kami. Dan kami menyerahkannya bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Tuhan dengan mengucap syukur. Dan kita semua yang menyambutnya dengan mengucap syukur, sama-sama mengatakan, Amin. Memberi kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita berada di rumah Tuhan ya, di kumpulan orang-orang percaya. Firman Tuhan katakan adalah lebih baik untuk berada di antara orang-orang percaya dalam waktu yang singkat daripada dalam waktu yang panjang berada di kumpulan orang-orang fasik. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bisa
mengikuti ibadah ini sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Marilah kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita beri judul Giving the Best ya. Giving the best, memberi yang terbaik. Dan kadang-kadang kalau saya sampaikan renungan firman Tuhan ini, ada orang-orang yang langsung berpikir bahwa saya akan berbicara mengenai kolekte atau persembahan. Sebenarnya ini tidak harus demikian ya. Giving the best itu artinya memberi yang terbaik dari kehidupan kita. Contohnya ayat yang mau saya ajak kita membaca, merenungkan adalah berasal dari Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan yang saya sudah sediakan di sini. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kalau tayangan ini ada di sini, perhatikanlah saya telah memberikan warna yang khusus ya. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Apa artinya segala sesuatu? Semuanya. Semuanya, apalagi tidak ada yang tidak, ya kan? Firman Tuhan tidak mengatakan sebagian yang dijumpai tanganmu. Ya, atau sebagian kecil, tidak. Atau sebagian besar, tidak. Tapi segala sesuatu. Berarti apa saja, kapan saja. Pada hari Senin ya? Selasa? Ya. Rabu? Ya. Kamis? Ya semua. Siang, malam, pagi, sore, di rumah, semuanya. di luar, semua. Ya segala sesuatu yang dijumpai tanganmu dikerjakan, kerjakanlah separuh tenaga ya. Sekuat tenaga. Ya tidak disuruh untuk pakai separuh tenaga atau seperempat tenaga atau 3/4 tenaga. Tapi sekuat tenaga. Coba bayangkan, berarti ini berbicara mengenai apa saja. Kalau kita ibadah, ya ibadah dengan sekuat tenaga. Kalau kita cuci piring, kalau kita lagi jalan, kalau kita lagi makan, loh, ya makan ya sekuat tenaga juga karena firman Tuhan katakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Kalau membersihkan lantai, ya jadi tidak ada yang tidak. Karena begini, ada anak-anak Tuhan yang kadang-kadang katakan, saya mau mimpin nanti mau puji-pujian, mau mimpin ibadah, saya mau singer, jadi saya mau lakukan sekuat tenaga, sebaik-baiknya. Tapi nanti kalau cuci piring, ngerti ya? Kalau bersihkan lantai, enggak usah yang terlalu baik. Karena kan bukan untuk Tuhan. Keliru ya saudara ya. Kalau menurut firman Tuhan ini, segala sesuatu. Mana tadi ya? Segala sesuatu. Bahkan dikatakan, mengapa alasannya? Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana. Kadang-kadang di antara kita ada, ya Bu saya mau lakukan yang terbaik. Ya Pak saya mau lakukan yang terbaik. Kapan? Nanti aja lah gitu. Kalau kita tunda-tunda, maaf firman Tuhan katakan, kalau sampai kita mati, menyesal, belum dilakukan, wis mati. Nah gitu loh, jadi maksudnya firman Tuhan, jangan pernah menunda untuk melakukan pekerjaan apapun, terutama pekerjaan yang baik. Nah mengapa sih kok kita ini harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita? Saya pada waktu pertama kali menginjakkan kaki saya di negara Jepang pada tahun 1990. Saya lihat, waduh negara Jepang itu kok bagus ya. Dahulu di Indonesia belum ada kaca-kaca cembung di pertigaan-pertigaan. Di sana sudah ada kaca cembung. Ini ya. Jadi kalau orang mau lewat akhirnya tahu, oh di sana ada mobil. Jadi kita tahu nggak akan tabrakan. Lalu kemudian jalan-jalan yang walaupun di kampung-kampung, maka pengairannya bagus sekali. Sehingga kalau hujan turun nggak ada yang sampai ngecembeng. Ya semuanya langsung. Jadi kok teratur dengan baik. Lalu saya bertanya kepada teman saya, berapa jumlah anak Tuhan di sini? Lalu dia mengatakan 0,01%. Kecil. Tapi negara kok begitu ya? Lalu saya pikir, padahal firman Tuhan adalah difirmankan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ayat seperti yang baru saja kita baca tadi, tentu seharusnya akan berbicara pada kita. Kenapa kok teman-teman dari Jepang kok justru begitu? Lalu saya ingat, oh iya ya, ini bukan karena Jepang barangkali. Kalau saya bayangkan gereja masyarakat di
Amerika atau di Eropa juga begitu kok, juga teratur. Oh kalau begitu tergantung orang mau atau enggak melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Tapi kalau anak Tuhan itu berarti harus karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Jadi dengan demikian pada akhirnya kita nanti dalam kehidupan kita bisa berprestasi yang baik dan orang pasti senang kalau kita menghasilkan hasil yang baik dari kehidupan kita. Amin. 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 Nah, sekarang kita ingin tahu dari firman Tuhan, kenapa sih kok firman Tuhan meminta supaya di mana saja, kapan saja kita kerjakan apa saja, diminta supaya kerjakan yang terbaik. Ada 3 alasan yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan. Yang pertama-tama, dasar pertamanya adalah karena adanya apa? Potensi penciptaan. Jadi pada waktu manusia diciptakan itu, manusia punya potensi untuk mengerjakan yang terbaik. Kenapa? Karena pada waktu kita melihat kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan alam semesta itu, pertama-tama Tuhan ciptakan terang, ya, lalu kemudian dipisahkan cakrawala, lalu kemudian daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, lalu matahari, bulan dan bintang, lalu kemudian burung-burung di udara, lalu ikan-ikan di laut, lalu kemudian setelah itu diciptakan binatang sampai pada hari ke-6, yaitu pada hari Jumat pagi. Hari ke-6 itu hari Jumat. Semuanya sudah diciptakan. Tapi waktu Allah menciptakan semuanya itu, Allah menciptakannya dengan mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah itu, jadi. Tapi pada waktu manusia mau diciptakan, firman Tuhan katakan Tuhan membentuk manusia itu. Dan pada waktu Tuhan membentuk manusia, maka Tuhan mengatakan firman-Nya, ini kita mau bentuk seperti apa? Kayaknya ada semacam percakapan. Ini dibentuk seperti tumbuhan, atau seperti matahari, atau seperti hewan. Hewan apa? Maaf. Tapi pada waktu Tuhan pikir-pikir, sampai kayaknya Tuhan pikir juga, apa mau diciptakan seperti malaikat ya? Karena malaikat sudah diciptakan. Sorry. Maka akhirnya Tuhan memutuskan, oh enggak. Mari kita baca ayatnya di dalam Kejadian pasal 1, terima kasih. Ayat 26 sampai 27, firman Tuhan mengatakan ini, berfirmanlah Allah, baiklah apa? Kita menjadikan manusia menurut gambar, perhatikan saya, menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa Allah. Supaya mereka apa saudara? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah kesepakatannya. Ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi pada waktu Allah mau menciptakan manusia, ada pemikiran mau diciptakan seperti apa. Dan hanya manusia yang diizinkan untuk pakai gambar dan rupa Allah. Saudara, saya perkenalkan, saya ini kemarin dulu itu kayak kepala sekolah Alkitab Malang. Saya sudah menjadi dosen lama di situ, saya sudah menjadi pemimpin akademik di situ, tapi selama 17 tahun saya jadi kepala sekolah di satu kompleks asrama mahasiswa yang mau jadi pendeta. Mahasiswanya ada hampir 200, berasal dari Sumatera sampai Papua. Lalu kemudian saya kalau masuk ke kompleks itu, di depan ada pos satpam. Kalau saya masuk, pakai mobil saya lagi gitu, maka biasa saya masuk. Dan satpamnya tidak menghentikan mobil saya. Tapi kalau mobil yang lain datang, maka satpamnya akan menghentikan. Ya, karena mau ditanyain siapa kamu, mau kemana dan sebagainya. Kalau saya masuk aja. Malah mereka satpam tunduk gini. Coba seandainya salah satu saudara yang pria di sini, satu kali masuk ke kompleks sekolah Alkitab saya, pakailah mobil saya, pakailah celana saya, pakailah baju saya, pakailah potongan rambut saya, pakailah kacamata saya, ya. Lalu misalnya di depannya gini ditutupi karo topeng, yang topengnya itu sama dengan saya. Waktu saudara masuk pakai mobil saya, melewati satpam akan bagaimana? Akan tunduk. Di-stop atau enggak? Tidak. Karena apa? Karena saudara segambar dan serupa dengan saya. Dipikiri Pak Gadut, ya
Ini Pak Gadot, cuma satu yang nggak sama, ambune barangkali ya. Nah barangkali, jadi tapi saudara semuanya gambarnya dan rupanya sama. Jadi mari kita bayangkan, segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan, mulai hari pertama sampai hari ke-6, semuanya sudah diciptakan. Tinggal manusia yang terakhir. Jadi waktu manusia datang, berarti gajah, macan, kera, ular, burung, ikan. Wow, Allah, ya kan? Ya, karena segambar dan serupa dengan Allah. Karena mereka tahu Allah penciptanya, hari-hari sebelumnya mereka menghormati Allah. Memuliakan Allah, memuja Allah, menyembah Allah. Jadi bukan tidak mungkin pada waktu manusia, Adam dan Hawa diciptakan, akhirnya ciptaan-ciptaan itu memuliakan manusia. Betul ya? Amin, betul. Karena dipikirnya Allah, karena segambar dan serupa. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan berkuasa di ayat yang ke-26, berkuasa atas semua ciptaannya. Berkuasa atas, berkuasa, 26, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan sebagainya tadi. Karena dipikirnya Allah. Sehingga manusia itu seolah-olah karena dia itu punya kepintaran juga, kepintarannya Allah itu tidak seperti yang lain. Maka semua ciptaan menghormati. Jadi berarti dalam diri manusia ada potensi. Potensi yang luar biasa waktu penciptaan. Juga binatang-binatang tidak punya pikiran dan daya kreativitas. Saudara pernah tahu ada gedung yang dibangun oleh kambing? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Gedung pasti dibangun oleh Manusia. Karena kambing dan sebagainya tidak punya daya kreativitas. Sedangkan manusia punya. Nah ketika saya melewati gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar di dunia ini, saya membayangkan sebelum gedung itu ada, itu dulu sudah pernah ada di otaknya seorang arsitek, betul ya? Betul. Manusia itu punya kemampuan yang seperti Allah sendiri. Tapi semua ciptaan lain tidak punya kemampuan seperti itu. Karena apa? Karena Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kekuatannya luar biasa. Sehingga kalau boleh dibilang seolah-olah di hadapan manusia tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Amin. Artinya apa? Artinya manusia sebenarnya bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Betul? Betul. Karena ada potensi, ada kekuatan dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh binatang, yang tidak dimiliki oleh malaikat, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Untuk melakukan seperti Allah karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kita semua tahu, gambar dan rupa Allah itu akhirnya robek, hancur, betul ya? Betul. Dan ketika gambar itu robek, hancur, maka akhirnya manusia enggak punya wibawa lagi. Ada cerita tentang seekor harimau yang akhirnya makan manusia atau makan anak manusia. Karena apa? Kemuliaan Allah sudah hilang. Betul? Betul. Dan akhirnya potensi itu hilang dan manusia tidak dapat lagi berbuat yang terbaik. Tapi Tuhan itu tidak pernah putus asa. Tuhan menunggu manusia. Kalau manusia dapat menolong dirinya sendiri. Tapi selama ribuan tahun dilihat apakah manusia dapat menolong dirinya. Supaya kembali lagi seperti pada waktu diciptakan. Punya potensi untuk melakukan yang tak terbatas. Ternyata manusia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Terpaksa Allah akhirnya turun ke dunia. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Yang serupa dengan Bapa. Dia turun ke dunia. Lalu akhirnya dia menutupi kita. Mati ganti dosa-dosa kita. Amin. Amin. Sehingga pada waktu kita ditutupi, dosa-dosa kita akhirnya ditutup oleh Tuhan Yesus. Kita akhirnya dipulihkan kembali seperti pada waktu diciptakan seperti Adam dan Hawa. Dan akhirnya kita dapat menjadi orang-orang yang melakukan yang terbaik kembali kepada Tuhan. Giving the best kepada Tuhan. Artinya apa? Memuliakan Tuhan. Jadi yang kedua, setelah potensi penciptaan, maka muncullah
potensi penebusan. Karena ditebus dosa kita oleh Tuhan yang nanti akan kita peringati di akhir bulan Maret ini. Paskah, maka pada waktu itu akhirnya kita yang sudah gambar Allahnya rusak, akhirnya dipulihkan kembali. Tapi siapa yang dipulihkan? Hanya yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Saudara mau? Mau. Yang saudara mau dan saya mau. Itu dipulihkan kembali seperti Adam pada mula-mula sebelum jatuh ke dalam dosa. Sehingga kemuliaan kita akan menjadi kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan apa dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Klik. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dapat kembali lagi memuliakan Allah sesuai dengan waktu Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Kita bisa giving the best kepada Allah dan manusia karena potensi kita dipulihkan kembali oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena itu kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya pernah bersaksi dan saya bersyukur pada Tuhan. Saya ini dilahirkan dalam keluarga besar. Kalau ada yang saudara masih ingat kesaksian saya, berapa bersaudara saya ini? Enggak gampang untuk ingat, 9 bersaudara. Sebenarnya 10, tapi kakak nomor 3, abang nomor 3 meninggal dunia waktu bayi. Sehingga kami utuhnya 9. Dan kami dulu itu semuanya bukan anak Tuhan. Saya anak ke-8. Kami dulu semua keluarga bukan anak Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan keluarga saya. Pertama-tama yang diselamatkan adalah keponakan saya yang umur 8 tahun. Ceritanya menarik, tapi saya hanya tunjukkan saja ceritanya. Ya. Lalu kemudian setelah itu dia ternyata bisa memenangkan adiknya, lalu sepupunya dan sebagainya. Sehingga dalam kurun waktu 2 tahun, akhirnya seluruh keponakan saya menjadi anak-anak sekolah minggu. Bagus ya? Bagus. Oleh kesaksian seorang yang membantu kepada ibu saya. Boleh dibilang pembantu rumah tangga seorang anak usia 11 tahun. Jadi berkat buat mereka. Lalu setelah itu Tuhan mulai mengerjakan kami bersaudara. Nah, karena kami sudah agak berumur, agak sulit dipertobatkan. Kalau masih lebih kecil, lebih gampang. Ibaratnya seperti tanaman. Tanaman waktu kecil dipindah gampang ya, enggak mati. Tapi tanamannya sudah besar, mindahnya susah ya. Kalau akarnya putus, cenderung mati. Jadi mindah akar yang sudah besar itu susah. Makanya mencabut kami yang sudah ngoyot itu agak gampang. Makanya kalau keponakan saya seluruhnya jadi anak Tuhan hanya dalam waktu 2 tahun, maka pada waktu kami ini kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 1 baru ada yang bertobat. Sehingga prosesnya lambat, tapi pasti setiap anggota keluarga saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri. Sampai akhirnya 1 diselamatkan, 1 diselamatkan, 1 diselamatkan, 1 diselamatkan. Dalam waktu 35 tahun, akhirnya seluruh keluarga saya diselamatkan. Jadi totalnya 37 tahun, keluarga besar jadi anak-anak Tuhan semua. Kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa Tuhan. Luar biasa. Itu suatu anugerah kemurahan Tuhan yang besar bagi keluarga saya. Nah saudara-saudara, karena kami dulu tuh waktu belum percaya kepada Tuhan Yesus tuh, tiap kali kami tuh diajari bahwa nanti kalau kami mati, maka kami akan berada di satu tempat. Di depan kami ini adalah lautan api dan belerang yang sangat panas dan mengerikan. Lalu di ujung sana akan terlihat Firdaus atau surga kecil boleh dibilang. Tapi setiap orang yang dari sini menuju ke sana, dia harus menyeberang satu jembatan. Jembatannya kecil sekali. Ukurannya cuma sehelai rambut dibelah 7. Isoha. Sehelai rambut dibelah 7. Kecil, tapi tajamnya jembatan itu
7 kali pisau cukur. Jadi pada waktu kami membayangkan, waduh kalau malam ini nanti mati. Terus kami berada di sini, pengen sih kebenarannya ke Firdaus. Tapi kalau nyebrang nanti apa ya? Takut, dan saya juga takut setengah mati. Tiap kali mau malam mau tidur tuh ngeri luar biasa. Pas peniti titian jembatan itu, apa bisa? Ngerti ya saudara? Sehingga ketakutan yang besar yang ada. Singkat cerita, akhirnya nanti keponakan-keponakan saya waktu jadi anak Tuhan itu, tiap kali di rumah itu, kok kelihatan penuh dengan sukacita. Mereka sudah, waktu saya melihat mereka, seolah-olah saya seperti melihat ada pemandangan di padang gurun. Padang gurun itu banyak air atau enggak? Tidak ada air. Dan saya sedang dalam keadaan sangat haus. Tapi saya menyaksikan keponakan-keponakan saya itu seperti minum air yang sumbernya itu besar sekali. Ngerti ya saudara? Ngerti. Sehingga saya itu aduh enaknya mereka sukacita, damai sejahtera, gelak tawa. Sedangkan saya sedih. Singkat cerita, nanti satu kali ada pengalaman krisis dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Malam itu saya katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya minta supaya Engkau mengampuni semua dosa saya. Dan tolonglah saya, supaya saya dapat hidup dalam Engkau. Waktu saya katakan itu, malam itu saya tidur nyenyak. Kenapa? Karena keponakan saya ngomong, Om, dalam Alkitab itu dikatakan, kalau Om percaya Yesus, Om pasti selamat. Om pasti selamat. Ngomong pasti-pastinya itu penuh keyakinan. Ya saya akhirnya kepingin. Lalu akhirnya saya terima Tuhan Yesus itu. Ya, dan akhirnya malam hari itu saya ada kepercayaan dalam hati di sini. Rupanya firman Tuhan mengatakan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita akan yakin kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Malam itu tidak seperti malam sebelumnya. Kalau malam sebelumnya kalau mau tidur, saya takut minta ampun, maka malam itu saya tidur. Nyenyak sekali. Malah enggak dibangunkan, enggak bangun. Saking nyenyaknya. Apa? Sejak malam itu sampai sekarang, saya enggak terlalu banyak kesulitan tidur. Karena ada damai sejahtera yang luar biasa. Nah pengalaman yang sama ini juga dimiliki oleh kakak-kakak saya, abang-abang saya, bahkan orang tua saya, paman saya dan sebagainya yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Sehingga karena kita mendapatkan berkat yang besar yaitu surga yang mulia itu dengan apa? Gratis. Kenapa kok gratis? Karena itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus, ditebus oleh Tuhan Yesus. Sehingga kami cuma menerimanya dengan gratis, beriman saja kepada Tuhan Yesus. Maka kami itu ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan keluarga saya, kakak-kakak saya, abang-abang saya, dan adik saya juga. Kalau kami kumpul, kami itu katakan, kami rasanya nanti sampai mati kamu berikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Kami masih belum bisa membalas cinta kasih Tuhan. Kami masih belum bisa membayar lunas pengorbanan Tuhan bagi kami. Itu perasaan kami. Sampai nanti karena surga itu terlalu hebat buat kami. Saudara-saudara, amin. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan atas kemurahan yang luar biasa. Kita orang berdosa lalu ditebus karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita enggak korban apa-apa. Lalu setelah itu kita bisa masuk surga yang luar biasa indahnya. Bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Itu kan berkat luar biasa. Sehingga kalau keluarga kami katakan, kalau saya lakukan apa saja yang terbaik. Di gereja, di masyarakat, di keluarga, di mana. Itu nanti sampai kami mati lakukan yang terbaik. Masih belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan masih terlalu tinggi harganya, amin. Amin. Tapi walaupun begitu ternyata ada alasan yang ketiga. Kenapa kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Alasan yang ketiga adalah karena akan ada upah yang mulia di ujung jalan hidup kita nanti. Coba kita lihat firman Tuhan yang mengatakan apa? Kolose 3 ayat 23 dan 24. Katakan apa? Klik. Apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bertanya sekarang, saya khotbah ini untuk siapa? Tuhan. Nah, untuk manusia.
Ya toh, saudara kan mendengarkan kan? Jadi berarti saya khotbah ini Untuk Tuhan. untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Tapi saya mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Artinya saya mau memberikan yang terbaik karena ini untuk Tuhan. Amin. Amin. Bahkan kalau seandainya saya khotbahnya tidak lebih baik dari orang lain, nggak penting. Yang penting saya dari diri saya sendiri, ini sudah yang terbaik yang saya berikan. Amin. Amin. Kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik, saya juga mau membalas dengan pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi ayat 24 katakan apa? 24 katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima apa saudara? Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita ngerti upah kan? Upah itu artinya apa? Kerjaanmu sak piro, tak bayar sak mene, gitu kan? Itu upah. Nah, jadi berarti ternyata begini. Saya kasih tahu keluarga saya. Keluarga saya itu sebenarnya mau berikan yang terbaik. Mau melayani Tuhan, mau melayani sesama ini. Setiap hari mau kerja untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kebaikan kami, untuk kebaikan orang lain. Dikerjakan dengan sekuat tenaga ini. Sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya bagi kita. Dan sampai mati kami rasa itu masih belum cukup. Dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan bagi kami. Masih belum bisa bayar. Tapi kenyataan di yang ketiga ini, ternyata sejak kami dulu percaya pada Tuhan itu, apapun juga yang kami perbuat yang baik, oleh Tuhan dicatat terus. Ini enaknya diregoni piro ya, ngerti ya saudara? Perlakuan ini, tak regoni piro ini, tak regoni piro. Dicatat terus di surga sampai kita mati nanti. Dan waktu kita mati nanti ditotal. Dan Tuhan akan bayar itu. Tuhan itu sangat murah hati. Keluarga saya berkata, sampai kami mati, kami belum bisa membayar kebaikan Tuhan. Tapi ternyata di sana kebaikan Tuhan dibanjirkan lagi karena Dia menghitung pekerjaan kita. Kalau saudara dan saya rajin berbuat baik, maka catatan kita itu numpuk-numpuk di swarga. Amin. 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 Dan kita nanti bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena itu mari kita berikan yang terbaik. Ojo separuh-separuh jadi orang Kristen ya. Kalau mau ngerjakan apa-apa, saya khotbah sekarang coba lakukan yang terbaik yang saya bisa. Nanti kalau saya misalnya sedang mengerjakan apa di rumah, sedang membersihkan rumah, saya mau kerjakan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga akhirnya kita berikan semua yang terbaik. Nanti dicatat oleh Tuhan, lalu kita dikasih upah. Tak luar biasa. Jangan sampai kita nanti di akhir zaman, kita menyesal karena kita mengerjakan segala sesuatu asal-asalan. Benar? Betul. Kalau saudara punya karyawan, karyawannya mengerjakan asal-asalan, digaji dengan baik, Pak, karyawannya melakukan dengan segenap hati, kita akan gaji dengan baik. Lek perlu dikasih bonus. Oh, senengane. Senengane tambahan bonus ya. Tapi Tuhan juga tahu memberi bonus kepada kita. Amin. Amin. Nah, karena itu kita mesti mengerti semua ini. Mari kita beri yang terbaik dari kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, untuk menutup renungan ini, saya akan kasih kepada saudara-saudara satu orang yang kisah hidupnya memberkati saya. Namanya siapa? Joni Tada. Laki apa perempuan? Perempuan. Oke, ya wis. Terus, ayo mari kita masuk ke yang kedua, Joni Tada. Oke. Bisa dibuka? Tebakannya tadi Joni itu laki-laki kan? Perempuan. Ya. Keluarkah? Iya. Loh, sing muncul gambarku terus. Ya. Tolong keluarkan gambarnya Joni Tada. Sudah? Nah, laki apa perempuan? Laki tapi ayu ya. Oh enggak, ini perempuan memang. Jadi Joni Erekson Tada namanya ya. Dia itu lahir normal seperti kita. Tapi kemudian klik pada
waktu tanggal 15 Oktober 49, dia mengalami kelumpuhan yang disebut lumpuh quadriplegic. Kelumpuhan quadriplegic itu adalah dari leher sini sampai ke kaki itu syarafnya mati, nggak berfungsi. Jadi syarafnya yang berfungsi cuma leher ke atas. Cuma leher ke atas ini syarafnya hidup, syarafnya sini. Ada orang yang mengatakan karena dia itu suka diving. Diving itu apa sih? Nyelam ya. Pada waktu nyelam rupanya ketatap batu karang katanya sih. Lalu kemudian akhirnya dia ngalami itu. Jadi orang yang lumpuh quadriplegic berarti mesti ada di atas kursi roda no. Karena ini nggak bisa kok sarafnya ke bawah. Nah sudah begitu klik. Malah patah tulang punggungnya patah tahun 67. Jadi berarti bayang di atas kursi roda terus tulang punggungnya patah. Yes itu. Saya pernah tanya sama Bu Esther, istri saya. Lek awake dhewe ngalami kayak gini, apa yang kira-kira pikirannya? Bu Esther ngomong, wis kita doa Tuhan, kalau Tuhan berkenan gowonen aku ke sana ya. Enak di sana ya, enggak ngalami begini. Nah saya juga begitu, saudara, saya juga ngomong gitu. Tapi tidak loh, ternyata si Joni ini, bisa memberi ceramah. Nulis berapa? 35 buku. 35 buku, siapa yang nulis satu buku? Ini 35 buku, dan bisa melukis. Kenapa? Karena dia masih bisa ngomong. Jadi berarti dia, kok nulis Pak? Nulis 30. Nulis itu bukan harus tangan yang nulis, tapi otaknya sih ngomong. Jadi didiktekan kepada tukang ketik. Nah, tukang ketik itu bukan penulis. Tukang ketik ya tukang ketik aja sebenarnya. Tapi otaknya dari si Joni. Ngerti ya saudara? Gara-gara itu maka ada klik. Ada seorang laki-laki namanya Ken Tada. Orang Jepang ini berarti ya. Mau menikah dengan dia pada tanggal 3 Juli 82. Amin. Amin. Terus apa yang terjadi? Klik berikutnya. Ternyata pada tahun 2002, dia mengumpulkan teman-temannya, membentuk satu persekutuan, namanya Johnny and Friends, untuk kumpulkan dana. Dan mulai tahun itu rupanya bisa terkumpul $1 juta per minggu. Sehingga akhirnya, untuk apa sih? Untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Dan karena bisa mengumpulkan dana itu, akhirnya dia dirilai di 1000 radio, ya, sehingga dia menjadi Radio Programs of the Year di Amerika Serikat dari National Religious Broadcasters. Bahkan kemudian mereka mempunyai program namanya Wheels for the World, kursi roda bagi dunia bahasa Indonesianya. Ya, kursi roda. Pada tahun itu lebih dari berapa? 30.000 kursi roda telah dikirim kepada organisasi penyandang cacat sedunia. Saudara, siapa itu? Joni Tada. Yang mengalami apa? Kelumpuhan. Dia ada di mana? Kursi roda. Sini sama sini, sampai sini nggak bisa berfungsi. Ya, tulang punggungnya patah, masih bisa berbuat luar biasa. Amin. Amin. Karena itu maka pada tahun 2005 dia diangkat oleh pemerintah Amerika Serikat menjadi penasihat pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Condoleezza Rice. Condoleezza Rice itu dulu menteri luar negeri mereka. Untuk apa? Untuk program penunjang cacat di Amerika Serikat. Siapa dia? Joni Tada. Orang apa? Lumpuh. Lumpuh bisa jadi penasihat pemerintah Amerika Serikat. Amin. Amin. Luar biasa ya. Coba kita lihat gambarnya, gambar-gambarnya. Nah, kok dikatakan kok bisa melukis, Pak? Iya, dia ngelukisnya pakai mulut. Ini hasil lukisannya. Bagus enggak? Bagus. Aku itu pakai tangan aja, nggak bisa bagus itu. Saya ngelukis nggak bisa sebagus ini. Padahal ini cuma pakai mulut aja, bagusnya minta ampun. Betul ya? Coba lagi lukisannya kayak apa? Loh kok senengannya kuda sih ya? Ya itulah Joni Tada. Ngelukis. Terus lukisannya lagi. Nah, lukisan gambar apa ini? Bunga ini. Bunga. Katanya pernah dilelang. Regane mahal luar biasa. Ya pagi ini enggak tak lelang. Mari kita pelototi ya. Kalau mau dibawa pulang juga boleh. Saya minta kepada teman-teman yang di multimedia sana. Aku mau dapat itu, enggak usah bayar ya. Lalu kemudian ada gambar apa? Nah ini katanya gambaran dia kalau Tuhan Yesus nanti datang kedua kali akan ada cahaya dari awan-awan luar biasa.
Terus kemudian ada gambar. Nah ini dia mengatakan, dia mercusuar. Dikatakan dalam hidup itu hati-hati ya, ojo sampai nabrak karang. Biasanya Tuhan memberitahu, hati-hati loh bahaya pakai mercusuar ya, ojo ditabrak ae ya. Terus dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Dia katakan apa? Ketika hidup ini menyenangkan. Mungkin kita tahu tentang Yesus dengan cara meniru dia, mengutip perkataan-perkataannya dan membicarakan tentang Yesus. Namun hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus yang sejati. Kadang-kadang ada dari kita yang menderita, lalu kemudian kita ngomel terus. Johnny malah ngomong, dalam penderitaan, hanya dalam penderitaan, saya bisa mengenal Yesus yang sejati. Sopo itu? Johnny Tada. Lumpuh dari leher sampai bawah, sampai kaki. Tulang punggungnya patah. Bisa berbuat besar bagi dunia. Dia sekarang sudah umur berapa ya? Hampir 80 atau 80 lebih. Terakhir-terakhir dia dapat kanker. Tapi rupanya pernah disembuhkan. Dan saya hanya katakan gini, pada waktu tak cerita nih, Johnny Tada kepada saudara-saudara, gimana saudara? Saya lihat sorot mata saudara dari sini, sepertinya saudara mengatakan ini, Tuhan, kalau Johnny Tada bisa, berarti saya lebih bisa. Amin. Kalau Johnny Tada bisa, saya lebih bisa. Karena aku utuh. Amin. Amin. Jadi setiap kita sebenarnya kalau mau menghayati cinta Tuhan dan pengorbanan Tuhan, kita bisa melakukan yang terbaik dan jadi berkat. Dengarkan saya yang terakhir. Saudara, saya cerita tentang Johnny Tada kepada saudara-saudara pagi ini, saudara diberkati atau enggak? Diberkati. Yang diberkati teriak ya. 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 Kita semua yang diberkati. Johnny Tada tahu enggak? Kalau saya cerita pada saudara, enggak tahu. Ini loh hidup kita kalau benar-benar mau ikut kepada kehendak Tuhan, viralnya minta ampun. Amin. Amin. Johnny Tada enggak tahu loh kalau saya cerita kepada 200 orang yang ada kumpul di sini. Atau lebih. Dan dia jadi berkat buat kita. Kalau saudara-saudara mau ikut Tuhan, mau ikut firman Tuhan, mau ikut rencana Tuhan, saudara tidak pernah membayangkan bagaimana hidupmu bisa jadi berkat banyak bagi orang lain. Amin. Amin. Mari karena itu kita sambut firman Tuhan sambil berdiri, kasihkan kunci D buat saya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Siapapun kita yang bersyukur dan seolah-olah dalam hati kita seperti katakan, Tuhan jadikan saya seperti Johnny Tada. Menyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Silahkan duduk. Firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, terutama tolong ditayangkan Kolose 3 ayat 23. Dalam hal Anda melakukan apa saja, ya, lakukan, perbuatlah itu dengan segenap hati. Ya, jadi jangan dengan setengah hati. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Siapapun yang bekerja di sini pasti punya seorang bos manusia. Ya. Jadi seandainya bosmu tuh cerewet, bosmu tuh kejam, bosmu tuh apa atau apa, janganlah engkau
dalam hal bekerja, janganlah engkau menjadi setengah hati karena bosmu cerewet, bosmu tidak pernah kasihan, bosmu tidak pernah ngupai, bosmu tidak pernah mereseni, atau bosmu segala. Kamu punya bos di atas segala bos. Lakukan untuk dia. Karena apa? Bahasanya apa? Upah jangan diharapkan dari bosmu yang di dunia ini. Tapi haraplah dari bosmu yang di atas. Amin. Yang dapat memberikan kepada engkau apa saja yang kau perlukan. Tanpa kau minta. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Pendeta Gatot Budiono. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Yaitu persembahan kolekte nanti ya Tuhan. Biarlah kami memberikan kepadamu dengan setulus-tulusnya. Yang terbaik yang bisa kami berikan dengan hati yang tulus ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, kembalikan berlipat ganda tangan-tangan yang sudah memberikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masanya kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya Bapak Ibu. Kita mau berikan persembahan dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sama-sama. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus juru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus juru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sama-sama ya, nyatakan pada Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, ya Yesus juru batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus juru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus juru batu di dunia, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus juru batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Tuhan sungguh memberkati persembahan saudara ya Bapak Ibu. Berapa banyak siang hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita tinggi Bapak Ibu. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan Allah kita yang sungguh hebat. Kami wakil dari Gembala Sidang Jemaat tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat pelayan Bapak Pendeta Gatot Budiono. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman ya Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk Sidang Jemaat tanggal 14 Maret. Di hari Kamis dimulai pukul 10 pagi hingga 11 siang.
Lalu untuk malamnya bagi anak-anak muda ada ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry, hari Kamis juga tanggal 14 Maret jam 7 malam. Firman Tuhan dilayani oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda. Lalu untuk besoknya hari Jumat Bapak Ibu ada ibadah doa malam, tanggal 15 Maret dimulai pukul 7 malam hingga 8 malam. Kami senantiasa selalu mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama mengikuti ibadah doa malam ya, amin. Dan kita bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 17 Maret. Di tempat ini Gereja Betani Sangkakala, ibadah minggu pagi seperti saat ini kita sama-sama mulai pukul 10 pagi hingga setengah 12 siang. Dan ibadah minggu sore ya Bapak Ibu dimulai pukul 4 sore ya. Ibadah sorenya dimulai pukul 4 sore hingga setengah 6 sore. Dan tak lupa anak-anak sekolah minggu, ada ibadah sekolah minggu di lantai 3 hari Minggu tanggal 17 pukul 10.15 siang hingga selesai. Ada tambahan? Kami persilahkan. Untuk yang mengikuti drama Paskah, latihan tetap berjalan, ada gladi kotor dan gladi bersih di minggu ini dan minggu berikutnya. Kemudian pada tanggal 31 Maret, datang ke gereja jam 7 pagi, sudah mengenakan kaos kaki putih dan sepatu hitam bagi yang beberapa, dan akan dirias dan lain sebagainya, dan kita akan tampil pada tanggal 31 Maret. Jadi datang di gereja jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya kita mau bangkit berdiri ya, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita terima doa berkat. Ingatlah untuk memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Bagi manusia maupun bagi Tuhan, berikanlah yang terbaik daripada kita. Ya. Ingat Tuhan Yesus sudah menebus kita dan ada upah di sorga dan ada potensi bagi kita. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk setiap dosa hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, dan tuntunlah kami di jalan kebenaran firman-Mu setiap kali Tuhan dan sampai selamanya. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Gatot Budiono, pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, jamalah yang sedang sakit Tuhan, mohon api Roh Kudus Tuhan membakar segala iblis dan pengikutnya, sakit penyakit dan kelemahan pada umat Tuhan yang sakit, berikan ya Tuhan, kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga, kuasa ilahi terjadi, dan yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, umat Tuhan yang sakit telah sembuh. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa Tuhan, dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami, pada hubungan kami dengan Tuhan, pada pernikahan kami, pada keluarga kami, pada pekerjaan kami, pada pelayanan kami, dalam segala hal kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, dalam nama Yesus Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, silakan untuk kembali Bapak Ibu. Kami jalan kepada Ibu Gembala beserta Bapak Pendeta Gatot Budiono berjalan untuk menuju pintu keluar. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, sampai jumpa untuk ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tak perlu